Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khawatil hibba khawatil talaba irsyadani wa irsyadakum ta'ala. Naftati wa nabda darsana hadas sobah bil basmalah. Andras, Dimas, Farid, Hamzah, Hanafi, Daruqutni, Hanif, Juwandi, Madan, Uli, Saib, Rocky, Yori, Sudah lihat jadwal semua ya? Sudah ya? Sudah belum? Belum. Nah, kita hari ini insyaallah masuk ke pembahasan yang pertama, tamhid. Iftahu kutubakum safhah 13. Safhah 13. Kemarin muqaddimahnya sama tasdirnya belum kita baca ya. Kita baca dulu tasdir sama muqaddimah. Halaman 7. Tasdir ini kata pengantar. Yang memberikan kata pengantar untuk kitab ini adalah Syekh Abdullah bin Ali Baswar. Tasdirun, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi asfiyaihi wa khatimi anbiyaihi sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil mahdiyyin manaril haqqi wad din wattabi'ina lahum bi ihsan wa kulli man ta'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, falaqad kanat siyahatan imaniyatan tilkas sa'atu al-mubarakah. Sungguh telah menjadi sebuah perjalanan keimanan, momen-momen yang penuh berkah itu. Allati, yaitu qadaituha ma'al akhil fadil al-ustad, waktu atau momen-momen yang saya habiskan bersama dengan saudara yang mulia al-ustad Abdul Mu'ti bin Asy-Syaikh Muhammad Riyad Tulaimat fi kitabihil mausum, dalam kitabnya yang diberi judul Al-Halaqatu Al-Qur'aniyatu Dirasatan Manhajiyatan Syamilatan. Hadzal kitabul jadidu fi babihi, kitab ini memiliki pembahasan yang baru. Al-mumti' fi uslubihi, uslub yang digunakan kalimat-kalimatnya mumti', menyenangkan. Alladzi yamurru bil qari'i ala halaqatil Qur'anil Karim, yang membawa pembacanya untuk menilik atau melihat, melewati halaqah-halaqah Al-Quran. Mururan naqidil basir wat tabibil musyfiq wal murabbil khabir, dengan penuh ketelitian sebagaimana seorang dokter yang penuh kasih sayang dan pendidik yang cermat. Al-murabbi pendidik, al-khabir yang cermat. Fayatahaddatsu 'anit ta'limi fil halaqat al-Qur'aniyah wa asalibihi, beliau membicarakan berkenaan dengan pengajaran di dalam halaqat Qur'aniyah wa asalibihi. Asalib itu gaya atau cara atau metode pengajaran di dalam halaqat Qur'aniyah. Fayasta'ridu uslubait tasmi' wal muraja'ah. Dia Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Tulaimat memaparkan dua uslub, at-tasmi' wal muraja'ah, wa uslubait tajwid wa tafsir, dan dua uslub tajwid dan tafsir. Tsumma yatahaddatsu an awamilit tahfiz fil halaqat al-Qur'aniyah wa anwa'iha. Kemudian membahas juga perihal faktor-faktor yang bisa mendorong di dalam halaqat Qur'aniyah dan beragam macamnya. Wa ma yanbaghi ayyura'a fiha, dan hal-hal apa saja yang seyogianya diperhatikan di dalam halaqat Qur'aniyah. Hadza, yang demikian ini, wa inna min amta'i ma fi hadzal kitab hadhil jiddah fil uslub. Di antara yang paling menyenangkan muatan kitab ini adalah
kebaruan, al-jiddah kebaruan, fil uslub dalam gaya pemaparan. Id yaj'alul qari'a, karena menjadikan pembacanya yaqta'u afaqal quruni al-mutatawilah, melintasi segenap penjuru masa-masa yang sudah berlalu, era-era panjang yang sudah berlalu. Liya'isha bi ruhihi wa qalbihi tilkal lahadat al-mudi'ah min umri hadzal kaun, supaya pembaca itu bisa hidup dengan roh dan hatinya ketika membaca momen-momen yang penuh dengan al-mudi'ah, itu penuh dengan cahaya, bersinar dari usia alam semesta ini. Khina kana al-Qur'anul Karim yatanazzalu ala qalbi sayyidina Muhammadin bin Abdillah salawatullahi wassalamu alaihi, dari sejak Al-Qur'an itu masih berproses diturunkan, yatanazzal, turun berangsur-angsur ke atau pada hati junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad bin Abdillah salawatullahi wassalamu alaihi, anan ba'da inin, masa demi masa. Fayatlu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala sahbil kiram ma nuzzila alaihi. Rasulullah kemudian setelah mendapatkan Al-Qur'an melantunkan, membacakannya kepada para sahabat yang mulia. Wa sar'anu ma yasrin nuru fi arja'il mustama', maka begitu cepat akhirnya ma yasri, menyebar, an-nuru, cahaya Al-Qur'an, fi arja'il mustama', di lingkaran atau di penjuru al-mustama', masyarakat. Wa yaltaffal mu'minun, orang-orang mukmin mengelilingi atau melingkari haulal mustafa alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulal jahabidati min ashabihi, dan juga berkeliling melingkari para cendekiawan. Jahabidah itu cendekiawan. Min ashabi, dari kalangan sahabatnya Rasulullah. Baina muallimin wa muta'allim, antara muallim dan muta'allim. Wa muqri' wa qari'. Wa tatana qalul ummah an-nasyi'ah fi rihabil Qur'an tilkal ayat al-bayyinat, berpindah beregenerasi terus turun temurun di tengah-tengah umat yang tumbuh di dalam pelukan atau di dalam pangkuan Al-Quran. Litakuna juz'an min dusturi hayatiha, supaya menjadi bagian dari undang-undang kehidupannya. Wa ma'laman min ma'alimi nahdhatiha wa bunyaniha, rambu atau tonggak kebangkitan dan pembangunan umat tersebut. Wa ba'du fa inna hadzal kitaba muhawalatun ra'idatun jadatun fi sabili tatwiril halaqat al-Qur'aniyah. Sesungguhnya kitab ini merupakan muhawalah, penawaran atau percobaan, tawaran ra'idah yang sifatnya dia merupakan pelopor, jadah yang baru, fi sabili tatwiril halaqat al-Qur'aniyah, untuk ditempuh sebagai jalan mengembangkan halaqat Al-Qur'aniyah. Biwad'il asasit tarbawiyah, dengan meletakkan pondasi-pondasi pendidikan, wadhawabit al-manhajiyah, dan rambu-rambu metodologis, lisairil halaqat wa takwimiha, untuk menjalankan halaqat dan mengevaluasinya, wa mu'alajati, dan mengobati atau memberi solusi ba'dil akhta' was salabiyat, sebagian kesalahan dan unsur-unsur negatif. Salabiyat itu unsur negatif. Wa tadlilil aqabat allati ta'taridu tariqaha, dan menyingkirkan gangguan-gangguan yang muncul di tengah perjalanan dalam melaksanakan halaqat Qur'aniyah. Wa irsyadil mudarris, memberikan bimbingan kepada pengajar, lisuburit tarbawiyah al-qawimah, menunjukkan, membimbing pada jalan pendidikan yang lurus, yang lurus, qawimah, fi mu'alajatil akhta' wa ijtiyazil aqobat, dalam menyelesaikan kesalahan-kesalahan, dan ijtiyaz itu menerobos atau menyeberangi al-aqobat, rintangan-rintangan. Terakhir, wa innani la atawaqqa'u, dan sesungguhnya saya meramalkan atau mengharapkan ayakuna li hadzal kitab,
bahwa kitab ini nanti memiliki mahallus sodaroh, posisi prioritas bainal kutubil Qur'aniyah al-mu'asirah, di antara kitab-kitab bertema Al-Qur'an yang diterbitkan atau ditulis di masa mu'asir, masa sekarang, masa modern. Ada lagi satu kitab berkenaan dengan halaqat Qur'aniyah itu judulnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah kalau saya tidak salah itu. Jadi hukum-hukum fikih terkait dengan halaqat Qur'aniyah. Itu kalau di salah satu pondok pesantren di Solo itu juga dikaji, dijadikan sebagai materi untuk yaumul ilmi, sehari dikupas untuk pembekalan biasanya kepada para pengampu halaqah. Kama atawaqqa'u mustaqbalan wa'idan li hadzal akhil fadil karim, sebagaimana aku juga mengharapkan saudara yang mulia ini Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Tulaimat, fahuwa ghursatun min ata'il Qur'anil Karim wa rawdatun min riyadil iman, waffaqahullahu ta'ala wa saddada khutana wa iyyah wa dha'afa lahul ujur wa ja'ala hadzal amala al mabrur fi mizani hasanatihi yauma yalqah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al musyrif ala barnamiji tahfidzil Quran, musyrif program tahfidzul Quran Abdullah bin Ali Basfar. Nah, karena hadza qabla hawali 20 sanah. Tasdir ini kurang lebih diberikan sebelum 20 tahun. Indama kana Dr. Abdullah Basfar musyrifan ala baramiji tahfidzil Qur'anil Karim at-tabi' li hay'atil ighatsah al-islamiyah al-alamiyah wallati tahawwalat bi fadlillahi ta'ala thumma bi juhudi Dr. Abdullah Basfar wa nashatatuhu ilal hay'ah al-alamiyah li tahfidzil Qur'an wallati tas'a nashatuha li tashmula fi am 1437 Hijriah bi fadlillahi ta'ala aktsar min 70 daulatan haulal alam. Jadi ada 70 negara kurang lebih yang tergabung di dalam ini Baramij Tahfidzil Quran yang dimusyrifi oleh Syekh Abdullah bin Ali Basfar. Nah, beliau sebagai musyrif memberikan tasdir untuk kitab ini. Maka itu juga di antara pertimbangan kenapa kita menggunakan kitab halaqat Qur'aniyah. Beliau sendiri yang menjadi musyrif program tahfidz yang diikuti oleh 70 negara memberikan kata pengantar untuk kitab ini. Artinya kan memang betul-betul beliau memandang muatan kitab ini bisa atau layak dipertimbangkan untuk mengelola program tahfidz. Berikutnya kita baca muqaddimah. Muqaddimah ini kurang lebih sama sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas ya. Beliau memberikan gambaran global muatan atau isi dari kitab ini. Antum buka halaman 10. Halaman 10. Halaman 10 paragraf ketiga itu, paragraf ketiga di atasnya kan ada wa yakhruju hadzal kitab bihamdillah. Alhamdulillah. Paragraf kedua atasnya itu ya, baris terakhir. Alhamdulillah kitab ini sudah terbit mustamilan ala mencakup tamhidin wa sab'ati fusulin wa khatimah. Jadi ada satu pendahuluan, 7 fasal dan khatimah penutup. Fayu'assilu fil faslil awal, pada fasal yang pertama minhu ba'du dhawabit wal adab al khassah bi asali bi ta'limil Qur'anil Karim, membahas bagian dari rambu-rambu dan adab-adab yang khusus pada uslub metode pengajaran Al-Qur'an, ka uslub bitalqin wa tasmi' wal murajaah wa tajwid wa tafsir. Tsumma yunaqishu fil fasli tsani, kemudian pada fasal yang kedua membahas tentang hawafiz baik maknawi atau madi dan efek dari keduanya. Wa atharuhuma salban wa ijaban. Salban itu negatif, ijab itu positif. Jadi efek negatif dan positif dari adanya stimulan atau motivasi-motivasi bersifat maknawi dan madi, material dan moral itu apa saja. Kemudian pada fasal yang ketiga salabiyat ba'dil akhta' al-manhajiyah wa sulukiyah allati taqa'u minal muallim. Sisi negatif dari sebagian kesalahan metodologis dan suluk itu ya, suluk ya adab. Jadi sesuatu yang nempel
pada diri seseorang allati taqa'u minal muallim yang sumbernya berasal dari muallim. Kemudian pasal yang keempat dan pasal yang kelima membahas terkait dengan muallim Al-Qur'an bersama dengan para wali murid dan musyrif. Kemudian pasal yang keenam arahan-arahan yang menjelaskan terkait dengan tabiat hubungan antara muallim dan musyrif. Kemudian pada pasal yang ketujuh takwim atau evaluasi dari program atau halaqah Al-Qur'aniyah. Baru kemudian ditutup. Begitu seterusnya mukadimah beliau di sini berisi gambaran global terkait dengan isi dari kitab ini. Fallahu ta'ala as'alu ayyatawalla masubatahum wa ayyaj'ala dzalika fi mizani hasanatim yaumal qiyamah kama as'aluhu subhanahu ayyanfa'a bihadzal judi al-islam wal muslimin innahu sami'un mujib walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muallif Jeddah 21 Syawal 1416 Jeddah 21 Syawal 1416 Hijriah. Sekarang 1444, berarti ditulisnya 28 tahun yang lalu. Dan ini yang kita pakai ini cetakan yang kedua. Wafilah itu tamhid dan muqaddimah. Rid, tolong nyalakan Rid. Udah gak sini Rid. Dua aja. Kita masuk yang pertama tamhid. Wa fihi al-mabahits at-taliyah. Dalam tamhid atau pendahuluan ini ada beberapa pembahasan berikut, ada 4. Yang pertama mangzilatul halaqat al-Qur'aniyah wa fadlul ijtima' ala tilawatil Qur'anil Karim. Kedudukan halaqat Qur'aniyah dan keutamaan berkumpul untuk tilawah Al-Qur'an. Yang kedua membahas nas'atul halaqat al-Qur'aniyah wa intisyaruha. Tumbuh kembangnya halaqat Qur'aniyah dan penyebarannya. Kemudian yang ketiga ta'riful halaqat al-Qur'aniyah, definisi dari halaqat Qur'aniyah. Yang keempat akan membahas ahdaful halaqat al-Qur'aniyah, tujuan-tujuan dari halaqat Qur'aniyah. Kita masuk mabahas yang pertama, mangzilatul halaqat al-Qur'aniyah. Kedudukan halaqat Qur'aniyah dan keutamaan berkumpul untuk tilawatul Qur'anil Karim. Lil halaqat al-Qur'aniyah mangzilatun rafi'atun wa fadhail adidah. Halaqat Qur'aniyah itu memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia. Wa fadhail adidah, dan fadilah yang beragam banyaknya. Mansya'uha al-Qur'anul Karim, di mana poros atau intinya ya ada pada Al-Qur'an. Minha, diantaranya awalan annaha ijtima'un ala tilawati kalamillahi ta'ala wa mudarasatihi. Yang namanya halaqat Qur'aniyah itu kan berkumpul untuk membaca, melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Wat tilawah, sedangkan tilawah itu afdalu minadz dzikri, lebih utama dari zikir. Secara umum ya, secara umum tilawah itu lebih utama dari zikir. Nah, tentunya nanti kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya zikir lebih utama daripada tilawah. Seperti misalkan saat sujud, lebih utama mana? Baca tasbih sama baca Al-Qur'an ketika sujud. Nah, ya baca tasbih kan gitu. Tapi secara umum tilawah itu lebih afdal dari zikir. Wa dzikru afdal minad du'a, dan zikir itu lebih utama dari doa. Fahya idzan, maka oleh karena itu halaqat Qur'aniyah menjadi a'dhamu majalisi dzikri wa atyabuha, menjadi majelis zikir yang paling agung dan paling baik. Wa a'laha manzilatan, dan yang paling tinggi kedudukannya indallahi subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal mausufatu fil hadis, dan halaqat Qur'aniyah inilah yang disifati dalam hadis biriyadil jannah, dengan taman-taman surga. Qala sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr.
khilaqul dzikr, halaqah dzikir. Faham urutan logikanya ya. Jadi membaca halaqat Qur'aniyah itu kan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an lebih afdal dari zikir, zikir lebih afdal dari doa. Sedangkan Riyadul Jannah oleh Rasulullah dikatakan sebagai khilaqul dzikr, halaqah dzikir. Itu yang pertama. Sanian yang kedua, annaha mahallu tanazzulis sakinah. Halaqat Qur'aniyah merupakan tempat turunnya sakinah, ketenangan. Wa ghisyanir rahmah, dan tempat diliputinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtima'il malaikah, tempat berkumpulnya malaikat. Wa sababu dzikrillahil abda fil mala'il a'la, dan sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hambanya di mala'il a'la, di langit sana. Faqad warada fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya kan, ketika kita halaqah Al-Qur'an, maka kan kita berkumpul, ya kan, berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Maka nazalat alaihimus sakinah, turunlah sakinah kepada mereka yang ada di dalam halaqah. Makanya kadang dalam halaqah itu ada yang tidur, ya, karena dia mendapatkan sakinah, makanya sampai tidur. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Iya. Diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh malaikat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk atau malaikat yang ada di sisinya sana, di langit. Tsalitan, yang ketiga, annahu liqa'un baina khairatin ibadillahi fi ardihi. Halaqat Qur'aniyah itu merupakan pertemuan di antara hamba-hamba Allah yang pilihan. Khairah itu pilihan. Fi ardihi, di buminya. Baina mu'allim wa muta'allim ala ma'idati aqdasi kitabin alal itlaq. Di antara pertemuan itu kan antara muta'allim dan mu'allim, di atas atau di dalam jamuan kitab yang paling suci secara mutlak. Ala wa wal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalilnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan tidak cuma pertemuan di antara hamba Allah yang pilihan, kama annaha liqa'un baina ahlillahi wa khassatihi. Halaqah Qur'aniyah itu juga merupakan pertemuan di antara keluarga dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Inna lillahi minan nasi ahlin. Sesungguhnya di antara atau dari kalangan manusia itu Allah punya keluarga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kilaman hum ya Rasulullah?" Para sahabat nanya, kok bisa ada keluarganya Allah di antara kalangan manusia? Qala, Rasulullah bersabda, "Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu." Ahlul Qur'an merekalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Rabi'an, yang keempat, annaha ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Halaqah Qur'aniyah merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Imtitsalan li amrihi ta'ala, sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kenapa disebut ta'awun 'alal birri wat taqwa? Karena la abarra wa la atqa min ta'allumi kitabillahi wa ta'limihi. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih bertakwa atau lebih bernilai takwa daripada mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kelima, annaha majalun azimun min majalati tawasi bil haqqi was sabri. Halaqat Qur'aniyah merupakan tempat yang agung, tempat yang besar di antara berbagai tempat yang lain
untuk saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Lin najati minal khusran yaumal qiyamah, supaya selamat dari kerugian pada hari kiamat. Ya kan? Banyak majelis lain selain dari halaqat Qur'aniyah, tapi halaqat Qur'aniyah merupakan tempat yang mulia, tempat yang agung untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Fal haqqu fiha huwa kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Tawasau bil haqqnya apa? Al-Qur'an. Sabrinya apa? Was sabru yakunu ala ta'allumihi wa ta'limihi wa tadabburihi wa tadbiqihi. Kesabarannya adalah mempelajari dan mengajarkannya. Baik murid atau guru sama-sama bersabar. Kan itu. Sudah dihafal, enggak hafal-hafal. Sudah hafal mau setoran, tadinya lancar, pas setoran enggak lancar. Kan gitu kan? Mu'alim juga bersabar kan gitu. Sudah duduk lama nunggu dari jam 5 sampai jam 6 nggak ada yang setor. Begitu ada yang setor, setorannya plegak pleguk mau diterima gimana, nggak diterima kok sudah 2 kali, khawatir nangis malah ngambek, nggak mau setoran lagi, ya kan? Harus penuh dengan kesabaran. Wa tadabburihi wa tadbiqihi, bersabar untuk mentadabburi dan mengaplikasikan Al-Qur'an. Itu yang kelima. Masih banyak nih, ada 15 kayaknya. Ada 12. Sadisan. Yang keenam, annaha i'tisamun bihablillahi wa tamassukun bil jamaah wa amanun minal furqah. Halaqat Quran itu merupakan i'tisamun bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, wa tamassukun bil jamaah, memegang erat, memegang kuat-kuat al jamaah, wa amanun minal furqah, dan aman dari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang ketujuh, annaha mahattatun liktisabil ajri wa tahsilit thawab wa tazawwud bil hasanat. Annaha halaqat Qur'aniyah itu mahattatun liktisabil ajr. Mahattah itu kalau bahasa terjemahan kakunya dia terminal, ya, tempat ladang untuk iktisabil ajri, meraih mendapatkan pahala. Wa tahsilit thawab, ya, tahsilit thawab, ya, mendapatkan, ya, kurang lebih samalah, tahsilit thawab, mendapatkan ganjaran atau pahala. Wa tazawwud bil hasanat, memperbanyak kebaikan. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Waqtisabul hasanat yastalzimut takhaffuf minal khotoya. Orang itu semakin banyak dia mendapatkan al hasanat, kebaikan, maka imbasnya yastalzim itu berimbas atau berkonsekuensi at-takhaffuf minal khotoya, ringan, diringankan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Yang kedelapan, annaha maidanun fasihun min mayadini tazkiyatin nufus. Halaqat Quran itu merupakan medan yang luas di antara berbagai medan untuk tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Wa tahdzibil akhlaq. Tahdzib itu apa ya? Merapikan akhlak. Maksudnya merapikan akhlak, ya, berarti memperbaiki, menyusun dengan rapi, menyusun dengan baik akhlak. Waqtisabil fadhail, mendapatkan berbagai macam keutamaan. Mengamalkan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kenapa? Karena Al-Qur'an, ya, tidak kita ragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu merupakan asasul hidayah. Kan asasul hidayatil anfus,
pondasi atau dasar dari petunjuk untuk jiwa ya adalah Al-Qur'an. Kan gitu. Wa salahil qulub, asas dasar baiknya hati ya berasal dari Al-Qur'an. Kan gitu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surat juz halaman 283. Juz 15-nya halaman berapa? 2A 2B. A, atas bawah tengah. Baris berapa? Baris 3. Ya. Tasian yang ke-9. Yang ke-9, anna fiha qiyaman biwajibi tablighil Qur'anil Karim linnasi wa nashri ayati wa ahkamihi. Anna fiha, bahwasanya di dalam halaqat Qur'aniyah itu qiyaman, menegakkan atau melaksanakan biwajibi tablighil Qur'anil Karim, kewajiban untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim linnasi, kepada manusia, wa nashri ayatihi, menyebarkan ayat-ayatnya, wa ahkami, dan hukum-hukumnya, wa ulumihi, dan ilmu-ilmunya, bainal ummah, di antara atau di tengah-tengah umat Islam. Ballighu anni walau ayah. Dan tidak cuma satu ayat kan, kalau halaqah Qur'annya itu kan banyak ayat. Asyiran yang ke-10, kama anna fiha najatan min alimil mu'atabah, sebagaimana pula di dalam halaqat Qur'aniyah itu najatan, keselamatan, min alimil mu'atabah, dari celaan yang buruk atau buruknya celaan, liman hajarul Qur'an al-Karim yaumal qiyamah, bagi orang yang menghajar Al-Qur'anul Karim pada hari kiamat. Wa syadidil wa'id liman katamal ilma, juga selamat dari ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, ketika kita berkecimpung aktif di halaqat Qur'aniyah baina mu'allim wa muta'allim kan gitu, ta'liman atau ta'alluman, insyaallah kita punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak menghajar Al-Qur'an. Man katama ilman aljamahullahu lijaman min narin yaumal qiyamah. Yang ke-11, anna fiha azima ada'inil wajib asy-syar'i al-kifai. Anna fiha, bahwasanya dalam halaqat Qur'aniyah itu azima ada'in, ada pelaksanaan yang besar, porsi besar dari kita telah menunaikan kewajiban syar'i yang sifatnya dia kifai, atau kewajiban yang dia fardu kifayah. Wa raf'an lil itsmi anil muslimina ammah, mengangkat, menggugurkan dosa dari seluruh kaum muslimin secara umum. Kenapa? Karena kita mau untuk tasaddur li hifdzil Qur'anil Karim, bersedia untuk menghafal Al-Qur'an, tsumma li ta'limihi wa tahfidhihi, kemudian mengajarkan dan tahfidhihi linnasyiah. Tahfidhi linnasyiah itu ya berarti kita mau ikut andil dalam proses supaya generasi berikutnya itu mau juga menghafal Al-Qur'an. Wa umumil muslimin, dan secara umum kaum muslimin. Kalau an-nasyiah itu kan generasi muda. Kalau umumul muslimin ya berarti kaum muslimin secara umum. Nah, menghafal Al-Qur'an, mengajarkan dan ikut berkecimpung dalam proses supaya umat menghafal Al-Qur'an itu merupakan bagian dari sesuatu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seluruh kaum muslimin ini tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh kaum muslimin dosa. Ketika kita ikut berkecimpung andil dalam halaqat Qur'aniyah, maka kita punya andil dalam mengangkat atau menggugurkan dosa kaum muslimin. Itsna asyar, terakhir 12.
Inna hafidha kitabillahi wa muallimahu dakhilun. Sesungguhnya penghafal atau penjaga Al-Quran dan pengajarnya itu masuk, la syakka, tidak diragukan lagi, dhimna qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Kenapa? Karena orang yang menghafal dan mengajarkan Al-Quran telah mengumpulkan di antara dakwah ilallah dan mengajarkan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 12 kedudukan dari halaqat Qur'aniyah. Halaqat Qur'aniyah. Kemudian halaman 18. Wal fadhail fi hadzal majal katsirah. Keutamaan berkecimpung dalam halaqat Qur'aniyah itu banyak sekali. Nadhkuru minha ala sabilil mithal. Kami sebutkan di antaranya sebagai contoh saja, ada 1 2 3 4 5. Yang pertama, orang yang berkecimpung dalam halaqat Qur'aniyah itu kaunuhu min khairin nas. Dia menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena dia mau ikut terjun, nyemplung di dalam halaqah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang kedua, wa min ahlillahi wa khassatihi, jelas menjadi bagian dari keluarga dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadilahnya adalah tarakkihi fi darajil jinan bihasbi akhdhihi minal Qur'anil Karim. Ini antum juga sudah tahu ya. Kalau orang itu menjadi ahlul Quran kan nanti di akhirat sana kan iqra warattil, ya kan? Iqra warattil. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin naqrauha. Selama belum selesai baca ya dia nggak akan berhenti, akan naik terus. Liftnya kalau bahasa kita ya, liftnya akan naik terus sampai nanti bacaan Al-Qur'annya selesai. Kaunuhu ma'as-safaratil kiramil bararah. Yang keempat, dia nanti akan bersama dengan para malaikat yang mulia pada hari kiamat. Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Lanjutan hadisnya gimana? Walladzi yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajron. Yang kelima, yang terakhir, fadilahnya adalah yulabbasu walidahu yaumal qiyamah tajan dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi. Pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan tajan, mahkota yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari. Man ta'allama al-Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi. Fayaqulani, bapak dan ibu akan bertanya, bima utina hadzal. Perasaan kami enggak pernah ngamal apa-apa, enggak pernah punya amal istimewa, kok kami dikasih mahkota begitu indahnya kayak gini kan gitu. Fayuqalu, maka kemudian dijawab, ya'khudhu waladakum bi akhdhi waladikuma lil Quran. Karena anakmu berdua mengambil di sini artinya berarti ya membaca, menghafal dan mengamalkan. Bi akhdhi waladikuma lil Quran. Itu pembahasan yang pertama adalah manzilatul halaqat al-Qur'aniyah. Jadi tadi kan ada 4 pembahasan ya. Tamhid itu ringkasannya nih. Pembahasan yang pertama adalah manzilahnya atau kedudukannya. Kedudukan halaqat Qur'aniyah. Kalau saya tulis haki berarti singkatan dari halaqat Qur'aniyah. Kedudukannya ada 12,
fadilahnya ada 5. Total berarti semua ada 17. Yang kedua akan kita bahas definisi atau takrif dari haki. Ya, kita baca. Ini sedikit nih, mabhas yang kedua sedikit. Al-mabhas as-tsani, pembahasan yang kedua dari tamhid, ta'riful halaqat al-Qur'aniyah, definisi dari halaqat Qur'aniyah. Nah, itu antum lihat di footnote, itu penting. Yakhtalifu hadzal musamma fi ba'dil buldan an ukhra. Penamaan halaqat Qur'aniyah itu berbeda di satu negara dengan negara yang lain. Fayutlaqu 'alal halaqah al-Qur'aniyah lafdhu maktab, di beberapa tempat disebutnya sebagai maktab. Fi biladi Turkiya wal Bulqon, di negara-negara Turkiya dan Bulqon itu disebut maktab. Wa khulwah fi Afriqiya, di daerah Afrika disebut dengan khulwah. Wa mahdharah fi Mauritania, kalau di Mauritania disebut dengan mahdharah. Kalau di sini disebut sebagai halaqah. Ini halaqah. Atau apa? Lembaga tahfidz atau pondok tahfidz dan lain sebagainya yang semacam dengan itu. Penamaannya beda-beda. Nah, yang dipakai oleh beliau adalah halaqat Qur'aniyah, itu maksudnya adalah yaitu tadi penamaan maktab, kholwah, mahdharah. Al-halaqat lughatan, secara bahasa halaqat itu apa? Jam'u halqah, bentuk plural atau jamak dari halqah. Wa halaqah, bisa dibaca halqah, bisa dibaca halaqah dengan mensukunkan lam dan memfathahkan lam. Wal awwal aqwa, tapi yang lebih kuat adalah yang pertama, halqah. Watsani jaizun ala dhu'fihi qalahul asmu'i. Yang kedua juga boleh sebenarnya, tapi memang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Asmu'i atau Al-Asma'i. Referensinya bisa dibuka dari Qamus Al-Muhit sama Mu'jam Al-Wasit. Wa minhu halqatul bab summiyat bidzalika listidaratiha. Di antaranya halqah itu digunakan untuk menyebut lubang pintu. Lubang pintu disebut halqatul bab. Kenapa? Listidaratiha. Istidaroh itu bunder seser, karena lingkaran yang apa, seser itu bahasa Indonesianya apa? Sempurna. Wa tahallaqal qaum, tahallaqa, kalau disebut tahallaqa maka maksudnya adalah jalasu halqatan, duduk melingkar. Wa tahallaqal qamar, kalau disebut bulan itu tahallaq, sorot haulahu dawarotan, sekelilingnya membentuk lingkaran. Tahallaqal qamar. Wa yuqalu aidan, disebut juga jamak dari halqah atau halaqah khilaqun, seperti yang disebut dalam hadis yang tadi sudah kita baca. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, qala hilaqud dzikr. Wa mimma sabaqa yatadhihu wajhu tasmiyatil lughawiyah bil halqat idhuwal musyabahah bainaha wa baina halqatil bab fil istidarah wal madhar. Jadi secara bahasa kenapa disebut dengan halqah? Karena dia bentuknya menyerupai seperti tadi lubang pintu, seperti sekeliling bulan tadi. Kalau disebut halaqah biasanya kan duduknya melingkar. Nah, kan gitu. Kenapa disebut halaqah? Karena anggota halaqah atau pelaksanaan halaqah itu duduknya melingkar. Ini secara bahasa. Al-Qur'aniyah, kemudian Al-Qur'aniyah nisbatun ilal Qur'anil Karim. Seperti yang dulu kita pelajari di Al-Miftah, ada namanya ya nisbah. Jadi al-halqah al-Qur'aniyah, jadi halaqat yang bersifat Quran atau dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Fayuqalu Qur'ani wa Qur'aniyah wa summiya bil Qur'an. Kenapa dinamakan dengan Al-Qur'an? Li'annahu yajma'us suwar wa yadummuha.
Karena Al-Quran itu mengumpulkan surat-surat dan menghimpunnya menjadi satu. Wa minhu qara'a syai' ay jama'ahu wa dhammahu. Secara bahasa seperti itu. Jadi memang kalau tulisan ilmiah itu biasanya dikupas secara etimologi dan terminologi kalau bahasa anunya ya. Jadi definisi itu mesti ada dua, etimologi sama terminologi. Etimologi itu lugotan, kalau terminologi istilahan. Secara bahasa dia apa maknanya, kemudian nanti baru didefinisikan secara istilah. Penting, kenapa? Karena yang dipakai itu yang secara istilahnya, bukan secara bahasanya. Nanti kalau difahami secara bahasa biasanya akan terjadi kekeliruan. Seperti misalkan sholat. Sholat itu secara bahasa apa? Doa. Kalau orang menggunakan definisi sholat secara bahasa, repot nanti, susah. Yang penting waktu duhur saya sudah doa, saya sudah sholat. Secara bahasa betul, tapi secara fikih kan salah. Karena sholat itu secara fikih pengertiannya bukan doa, tapi apa? Aqwal wa af'al wa hayat muftatahatun bit takbir muhtatamatun bis salam. Kan gitu. Ini ada ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, hayat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu. Nah, kalau kita tidak tahu secara bahasanya, nanti kita kata siapa? Bener kok saya baca itu sholat artinya doa. Lah saya sudah doa berarti saya sudah sholat. Nah, kalau kita nggak tahu loh, kok bisa sholat itu artinya doa? Kamu nih sesat kamu nih. Nah, kita nyesatkan orang lain karena kita tidak tahu ilmu. Makanya kan memang man katsura ilmuhu katsura udhruhu. Orang yang banyak ilmunya itu biasanya banyak udhurnya kepada orang lain. Biasanya kalau ada orang suka nuduh, suka menghakimi, suka menjudge, itu tanda ilmunya masih dangkal, ilmunya masih cetek. Cetek itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya cetek. Bahasa Sumateranya apa? Nggak tahu. Kalau sumur yang tidak dalam itu apa namanya? Sumur yang apa? Cendek. Oh, cendek ya. Kalau cendek biasanya kita pakai sesuatu yang di atas di Jawa. Kalau cetek itu dekat tapi yang di bawah. Wastilahan, secara terminologi atau secara istilah, halaqat Qur'aniyah adalah, ini beliau mengambil dari hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah kita baca. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Berdasarkan hadis ini maka beliau mendefinisikan halaqat Qur'aniyah. Antum lingkari atau antum garis bawah, harus hafal. Ijtima'un fi baitin. Ketemu? Istima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil karim muddatan minaz zaman. Ijtima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil karim muddatan minaz zaman. Seorang sekali lagi, ijtima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil karim muddatan minaz zaman. Perkumpulan di salah satu rumah Allah atau di tempat manapun, fi ayyi makanin, tempat manapun yang suci dan diridhoi, untuk tadarusul Quran muddatan minaz zaman. Jadi tadarus itu sebenarnya kalau diterjemahkan hanya sekedar membaca itu kurang pas.
Tadarus itu ya tidak sekedar baca, tapi ya dibaca, dipelajari, dikaji, itu tadarus. Cuma memang pergeseran penyerapan kata kan kalau di daerah kita ya, tadarus itu ya baca Quran malam hari ketika bulan Ramadan, itu tadarus. Tadi malam sampai jam 9:30 kayaknya ya. Masya Allah. Balik juz 1 kayaknya tadi malam tapi. Saya dari ruang dengar loh. Tadi kayaknya ada juz 2, ini kok balik juz 1 lagi. Apa juz 1-nya emang kemarin belum selesai? Sudah? Salah, masih tahu. Oh. Enggak apa-apa. Insyaallah banyak yang enggak sadar. Li tadarusil Qur'anil Karim muddatan minaz zaman. Muddatan minaz zaman, pada satu durasi tertentu. Muddatan minaz zaman itu durasi tertentu. Fadol, 2 menit dihafalkan. Yakfi, ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Suwendi, apa itu halaqat Qur'aniyah? Ya, itu secara bahasa, secara istilah. Saya tidak nyalahkan, betul itu. Secara bahasa emang perkumpulan seperti lingkaran, itu betul halaqat. Secara istilah, tidak apa-apa, ada papan tulis tidak apa-apa. Saya udah kasih kisi-kisinya itu, ada 4 itu. Harusnya sudah bisa dan cukup untuk menjelaskan. Apa itu halaqat Quran ya? Kurang. Ada 4, baru antum sebutkan 3. Di mana? Tempat suci. Kulik, apa itu halaqat Qur'aniyah? Di baitin min buyutillah. Au fi ayyi makanin
tahirin mardiyin Ya. bitadaris Al-Quran muddatan minaz zaman. Muddatan. Muddatan minaz zaman. Nah, apa itu maksudnya? Itu perkumpulan di dalam suatu rumah dari rumah Allah atau tempat dimanapun yang suci dan diridhoi. Yang di situ mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dalam durasi tertentu. Muntas. Dimas, halaqat Qur'aniyah adalah apa itu maksudnya? Perkumpulan dalam rumah dari rumah Allah atau dari seluruh tempat yang suci dan berdoa untuk mempelajari Quran Karim dengan durasi tertentu. Cukup 3 aja perwakilan. Wa nasyrahut ta'rif fanaqul, kami jelaskan, kami uraikan definisi yang sudah kami sebutkan. Fanaqul, kami katakan awalan, yang pertama ijtima'un. Jadi 4 ini adalah unsur dari halaqat Qur'aniyah. Selama 4 unsur ini terpenuhi maka bisa disebut sebagai halaqat Qur'aniyah. Istima'un maksud dari perkumpulan itu apa? Liqa'un, pertemuan, ala maidatil Qur'anil Karim, dengan tema atau jamuan Al-Qur'anul Karim, baina itsnaini fa aktsar, di antara 2 orang atau lebih. Artinya meskipun sifatnya privat itu bisa disebut halaqat Qur'aniyah. Bisa antum buat program sebagaimana nanti yang akan kita pelajari. Gitu. Diminta tolong untuk merifati anaknya Pak Bupati misalkan. Ini anak saya masih lemah di tajwidnya, kalau baca kok masih plegak-pleguk, tolong dibantu. Nanti bisa dibuat program. Berapa jangka waktunya, targetnya apa, step by stepnya gimana, itu bisa dibuat. Baina itsnaini fa aktsar, yang penting jangan privati cewek ya. Nggak boleh. Kecuali yang sudah mahram. Enggak apa-apa. Ya kalau mahramnya sendiri enggak apa-apa, keponakan, bude, bule, enggak apa-apa mahram. Anaknya Pak RT, anaknya Pak RW yang kita enggak ada hubungan keluarga, privat cuma berdua, ditinggal, enggak ada temennya. Hati-hati. Awalnya membahas ikhfa, idhar, idgham, lama-lama nanya kuliah di mana. Wa huwa ma yatahaqqaqu bihi ma'nal istima', dan inilah yang pokoknya bisa disebut sebagai istima' lah, berkumpul. Artinya apa? Menurut beliau yang namanya orang hafal Quran itu ya tidak bisa kalau sendiri. Paham ya? Orang hafal Quran itu ya tetap butuh guru. Harus tidak bisa sendiri. Gitu. Kalaupun misalkan dulu ketika nyantri sudah hafal 30, ya tetap untuk memenuhi syarat halaqat Qur'aniyah ya harus dia setorkan lagi kepada gurunya. Kan gitu. Sanian, yang kedua unsurnya, fi baitin min buyutillahi ta'ala huwa al-masjid, di masjid, ini lebih afdol. Fi ayyi makanin tahirin mardiyin, atau di tempat manapun yang suci dan diridhoi, kal mangzil, seperti di rumah, awil madrasah, atau di sekolah, aw khalwatit tahfidz, atau di tempat yang memang dikhususkan untuk menghafal, lembaga tahfidz. Jadi tidak ada masalah kalau halaqah itu nanti dilaksanakan di kelas, dilaksanakan di rumah, itu tidak masalah. Rumah Quran itu kan nggak apa-apa. Salisan, yang ketiga, li tadarusil Qur'anil Karim, untuk mempelajari Al-Qur'an bisyatta anwa'it tadris, bisyatta anwa'it tadarus, dengan beraneka ragam macam bentuk tadarus, mempelajari dan mengkaji. Min talqin, berupa talqin, wa hifdin, menghafal, wa tasmi',
menyetorkan hafalan baru. Wa ta'ahudin, ta'ahud itu memelihara, murojaah itu ta'ahud. Wa tajwid, mempelajari tajwid. Wa tafsir dan tafsir. Yang keempat, unsur dalam halaqat Qur'aniyah muddatan minaz zaman, durasi masa tertentu, maklumatan au ghairu maklumah, baik durasi itu diketahui atau tidak diketahui. Wal aula an takuna maklumatan, tapi yang lebih utama adalah hendaknya diketahui. Lima fi dzalika min dhabtil waqti. Kenapa? Karena kalau diketahui nanti bisa dhabtul waqt, teratur, terikat waktunya. Wa husnil istifadah minhu, dan bisa mengambil faidah yang lebih baik. Fatakunu masalan bainal maghrib wal isya, waktunya kapan? Antara maghrib sampai isya. Au ba'dal fajr, atau setelah subuh. Au fi muddatin muhaddadatin muttafaqin 'alaiha, atau dalam durasi tertentu yang terbatas yang sudah disepakati. Muddah durasi, muhaddadah terbatas, muttafaq disepakati, 'alaiha atas muddah tersebut. Misalkan ba'da zuhur atau ba'da asar, kan itu. Jadi lebih ke, kalau yang beliau maksud di sini lebih ke jadwalnya, kapan, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib dan seterusnya. Intinya setiap hari itu diketahui berapa durasinya, ada durasinya, kan gitu. Kalau ghairu maklumah gimana? Boleh enggak apa-apa, enggak masalah. Ghairu maklumah misalkan jadwalnya maklum pada subuh sama duha sama ba'da asar. Berapa lama? 2 tahun kalau di sini di Nasrul Quran. Kalau ghairu maklum gimana? Ya pokoknya kalau belum khatam belum lulus. Kalau belum satu majelis belum lulus. Nah, itu namanya ghairu maklumah. Standar lulusnya bukan tahun, bukan waktu, bukan durasi, tapi standar lulusnya ketika sudah lancar, ketika sudah ujian satu majelis. Nah, ini berbagai lembaga pendidikan di daerah kita, di negeri kita, ada yang 2 tahun, 3 tahun, kan? Ada yang pokoknya kalau sudah tercapai targetnya berarti lulus. Baik targetnya mungkin misalkan kalau rumah Quran untuk tingkat SD targetnya juz 30 sama 29. Ya udah berarti 2 juz. Ada yang modelnya pondok pesantren 30 juz. Ya pokoknya simaan bacaan dulu dari juz 1 sampai juz 30. Sudah ditashih semua bacaannya, baru kemudian setoran. Dari juz 1 sampai juz 30, selesai setoran baru kemudian ujian. 30 juz satu majelis. Dengan standar-standar yang sudah disepakati, kalau sudah lulus satu majelis baru kemudian diwisuda, diluluskan. Kan seperti itu. Ada salah satu pondok tahfidz itu yang dia model penilaian atau penentuan lulusnya itu gini. Setelah dia selesai setoran, kan tahap setoran selesai, kemudian dia boleh pulang 1 tahun. Setelah 1 tahun dia harus balik ke pondok untuk mengujikan 30 juz satu majelis. Kalau bisa berarti lulus, kalau nggak bisa berarti nggak lulus. Itu ada. Ini tantangannya itu tadi, setahun itu tadi yang sudah disetorkan, dia pulang setahun itu dia jaga, dia pelihara, dia murojaah apa enggak. Setelah 1 tahun dia balik lagi ujian 30 juz satu majelis. Kira-kira gimana? Bisa enggak? Itu boleh bawa HP, nggak ada jam keluar masuk pondok, pokoknya ya kono. Nggak ada standar waktunya. Kalau mau cepet ya fokus, kalau mau nyantai leha-leha ya jajan keluar store ya sehalaman setengah halaman gitu kan. Ya sudah. Kalau mau ngambil ijazah balik pondok ujian, kalau belum lancar ya nggak balik pondok, ngambil ijazah. Gitu. Wafilah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ini 4 unsur halaqat Qur'aniyah. Antum harus ingat, antum harus hafal. Nanti kalau
diminta untuk mendefinisikan halaqat Qur'annya, jangan sampai gagap. Mungkin pagi ini kita sampai di sini pembahasan yang kedua, definisi dari halaqat Qur'annya. Insyaallah nanti siang ya. Ini Jumat ya? Oh iya. Khotibnya siapa hari ini ya? Dimas. Sudah? Iya, sudah. Antum? Khotibnya? Oh, badalnya antum. Oh ya. Nanti kita lihat jadwalnya Ustaz yang khotib siapa. Ini siang kita bisa masuk jam berapa ya? Setelah Jumatan ini jam berapa? 1 ya? Setengah 1 enggak, jam 1 palingnya. Ya, soalnya sore saya ada qabla iftar. Nanti kita lihat, tetap kita sesuai dengan jadwal aja. Kita usahakan masuk siang, nanti jam 1 atau jam 1 kurang seperempat kita masuk. Karena ini kan pembahasan yang ketiga ini dia sejarah. Jadi tidak kita baca semuanya. Insya Allah kita sudah cukup mengambil faidah dari yang beliau paparkan, beliau uraikan di pembahasan yang ketiga ini. Tumbuh kembang dan penyebaran halaqat Qur'aniyah. Itu. Begitu ya. Kita sesuai dengan jadwal dulu aja. Kita lihat sikon nanti, kalau tidak memungkinkan ya berarti kita geser ke sore. Sore kan kita selesai sholat itu jam berapa? 3:30. Enggak, 3:30 kita selesai toh? 3:30 atau 1 jam kan sampai 4:30. Begitu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol. Berkenaan dengan mabhas yang pertama dan mabhas yang kedua, silakan. Kalau ada. Yang mana? Yang Robi'an. Muddatan minaz zaman. Oh. Ma'lumatan aw ghairu ma'lumah wal aula an takuna ma'lumatan lima fi dzalika min dhabtil waqti wa husnil istifadati minhu fatakunu matalan bainal maghribi wal isya'i aw ba'dal fajri aw fi muddatin muhaddadatin muttafaqin 'alaiha. Ada lagi? Ya. Halamannya juga harus bentuknya enggak, itu kan sebab penamaan aja, nah, kita kan selama ini juga nggak pernah melingkar kan. Iya, itu tadi, itu kan penamaan secara bahasa lughatan. Ada lagi? Tidak apa-apa, bagus itu ditanyakan. Kok disebut halaqah padahal di kelas nggak melingkar? Ada lagi? Mafi? Kalau Mafi ya kholas. Ini kita masuk halaqah duha jam berapa? Jam 8? Seperti biasa? Ya. Ini sudah. Naktafi bihadza wa nahtatim bi du'a kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal.